Kepulauan Maluku, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Rempah, merupakan gugusan pulau di Indonesia bagian timur yang menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa Eropa. Sejak abad ke-15, kekayaan alamnya, terutama cengkeh dan pala, menjadikan Maluku sebagai kawasan strategis dalam perdagangan internasional di masa lalu. Tidak mengherankan, Portugis menjadi salah satu bangsa yang sangat tertarik untuk menguasai wilayah ini. Pada akhir abad ke-15, bangsa Portugis berhasil menemukan jalur pelayaran menuju Asia, sebuah pencapaian besar dalam eksplorasi dunia. Jalur ini membuka akses mereka ke Maluku, yang kala itu disebut sebagai Pulau-Pulau Rempah. Cengkeh dan pala yang dihasilkan Maluku memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar Eropa, bahkan disebut lebih berharga daripada emas. Kedatangan Portugis di Maluku pertama kali terjadi pada tahun ke-1512 armada mereka yang dipimpin oleh Antonio Giabru dan Francisco Seco, Beclabuji Tehnaci, salah satu pulau utama di Kepulauan Maluku. Kedatangan ini bukan tanpa perhitungan. Portugis mengetahui bahwa kontrol atas perdagangan rempah-rempah di Maluku akan memberikan keuntungan besar bagi kerajaan mereka. Portugis menjalin hubungan dengan Kesultanan Ternate yang saat itu merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup kuat di wilayah tersebut. Mereka menawarkan perlindungan militer dan bantuan teknologi persenjataan sebagai imbalan atas hak eksklusif untuk berdagang rempah-rempah. Kesepakatan ini menjadi pintu masuk bagi Portugis untuk memonopoli perdagangan rempah di Maluku. Namun, kehadiran Portugis di Maluku tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Banyak penduduk lokal yang merasa terancam dengan monopoli perdagangan yang mereka lakukan. Selain itu, hubungan antara Portugis dan Kesultanan Ternate mulai memburuk karena adanya ketidakpuasan terhadap perlakuan Portugis yang dianggap semena-mena. Konflik semakin memanas ketika Portugis mencoba mendirikan benteng pertahanan di Ternate pada tahun ke-1522. Benteng ini, yang dijiberi nama Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, menjadi simbol kekuasaan Portugis di Maluku. Namun, pembangunan benteng ini juga memicu perlawanan dari Kesultanan Tidore, rival utama Ternate di Maluku. Kesultanan Tidore, yang merasa terancam oleh keberadaan Portugis, menjalin aliansi dengan bangsa Spanyol, rival Portugis di Eropa. Perang, dagang dan politik antara Portugis dan Spanyol, yang melibatkan kedua kesultanan ini, membuat situasi di Maluku semakin kompleks. Meski demikian, Portugis tetap berusaha mempertahankan dominasinya di kawasan ini. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan terhadap Portugis adalah Sultan Baabullah dari Ternate. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Maluku berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun ke-1575. Keberhasilan ini menandai berakhirnya dominasi Portugis di Maluku. Meskipun jejak mereka tetap terasa dalam bentuk pengaruh budaya dan agama, Portugis membawa agama Katolik ke Maluku, yang masih bertahan hingga hari ini di beberapa komunitas lokal. Selain itu, mereka juga memperkenalkan teknologi persenjataan dan gaya arsitektur Eropa yang memengaruhi kehidupan masyarakat Maluku selama beberapa abad berikutnya. Kisah kedatangan Portugis di Maluku adalah bagian penting dari sejarah globalisasi. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala tidak hanya menjadi komoditas perdagangan, tetapi juga menjadi pemicu pertemuan antar budaya dan konflik antar bangsa. Maluku menjadi panggung utama dalam persaingan global antara kekuatan-kekuatan kolonial. Bagi bangsa Portugis, Maluku adalah simbol kemewahan dan kejayaan. Namun, bagi masyarakat lokal, kedatangan Portugis membawa dampak yang beragam, mulai dari perubahan sosial hingga konflik berkepanjangan. Meski demikian, semangat perlawanan masyarakat Maluku menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjadi objek dalam sejarah, tetapi juga subjek yang aktif menentukan nasib mereka sendiri. Hingga kini, Kepulauan Maluku tetap dikenal sebagai surga. Rempah, sejarah panjangnya sebagai pusat perdagangan dunia, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi budaya dan sejarah yang menarik. Warisan Portugis yang tertinggal, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, menjadi pengingat akan pentingnya Maluku dalam sejarah dunia. Kisah Maluku sebagai kepulauan rempah yang seksi bagi bangsa Portugis adalah refleksi dari bagaimana kekayaan alam mampu mengundang perhatian dunia. Rempah-rempah yang pernah menjadi simbol kemewahan di masa lalu, kini menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Sebagai bangsa yang kaya akan sejarah dan tradisi, Indonesia, khususnya Maluku, memiliki
potensi besar untuk mengembangkan pariwisata sejarah dan budaya sebagai salah satu daya tarik utama. Tidak hanya bagi Portugis, rempah-rempah Maluku juga menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa lainnya, seperti Belanda dan Inggris, yang kemudian menggantikan dominasi Portugis di kawasan ini. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik Maluku tidak pernah pudar, baik di masa lalu maupun di era modern. Seiring waktu, rempah-rempah mungkin tidak lagi menjadi komoditas utama seperti dahulu, tetapi nilai sejarahnya tetap relevan. Maluku telah menjadi saksi bisu dari perjalanan bangsa-bangsa besar yang berlomba-lomba untuk menguasai kekayaan alamnya. Dari Portugis hingga Belanda, setiap kekuatan kolonial meninggalkan jejaknya di tanah ini. Kini, tugas kita adalah melestarikan warisan sejarah dan budaya Maluku, menjadikannya bagian dari cerita besar Indonesia yang membanggakan di mata dunia. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat belajar bagaimana kekayaan alam dapat menjadi berkah sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Dengan bijaksana, sebagai kepulauan rempah yang memikat bangsa Portugis dan bangsa lainnya, Maluku memiliki tempat istimewa dalam sejarah dunia. Perjalanan panjangnya mencerminkan betapa pentingnya kawasan ini dalam peta perdagangan global di masa lalu. Dan hingga kini, cerita itu masih menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.